Halo semuanya, perkenalkan saya Niko Fauza Kurniawan dengan NPM 220820101009. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil studi kasus tentang audit sistem informasi pada sebuah perusahaan jasa keuangan berbasis web. Presentasi ini akan membahas mulai dari studi kasus, temuan audit, identifikasi risiko, sampai rekomendasi perbaikan dengan kerangka COVID-5. Perusahaan yang menjadi studi kasus ini sepenuhnya beroperasi secara daring. Mereka menyediakan layanan keuangan melalui web, mulai dari pembukaan rekening online, transaksi keuangan digital, hingga laporan keuangan bulanan otomatis. Jadi, semua layanan terintegrasi berbasis web. Namun, dari hasil audit internal, ditemukan beberapa kelemahan serius. Pertama, perusahaan tidak memiliki prosedur cadangan data yang jelas dan terdokumentasi. Kedua, masih banyak akun yang menggunakan password default, bahkan akun administrator. Ketiga, staf non-keuangan memiliki akses penuh laporan nasabah yang jelas beresiko. Dan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan penilaian risiko TI secara formal. Kalau kita lihat dari temuan tadi, ada beberapa risiko besar yang dihadapi. Yang paling jelas adalah risiko kehilangan data vital jika sistem gagal. Lalu ada risiko penyalahgunaan akses baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, ada juga potensi kebocoran data nasabah yang sangat sensitif. Dan yang tidak kalah penting, lemahnya manajemen risiko TI karena perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk mengantisipasi ancaman secara proaktif. Resiko ini kita kategorikan sesuai tingkatannya. Untuk resiko rendah yaitu tidak adanya penilaian risiko formal karena dampaknya tidak langsung terasa. Risiko menengah adalah tidak adanya backup data yang bisa menimbulkan kerugian cukup signifikan. Dan yang paling tinggi high risk. Ada dua, penggunaan password default serta akses laporan keuangan oleh staf yang tidak berwenang. Kedua, bisa langsung mengancam keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Sebagai auditor, tentu kita memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. Pertama, perusahaan wajib menerapkan backup data harian yang otomatis dan terdokumentasi. Kedua, semua password default harus segera diganti dan sistem harus mendukung multi-factor authentication. Ketiga, akses data sensitif harus berdasarkan prinsip need to know. Keempat, perlu dilaksanakan atau dilakukan penilaian risiko formal secara berkala menggunakan standar ISACA atau ISO 31000. Dan terakhir, perusahaan sebaiknya mengadopsi COVID-5 untuk tata kelola TI yang lebih terstruktur. Untuk menilai risiko, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, metode kualitatif dengan kategori high, medium, dan low. Kedua, metode kuantitatif yang menghitung potensi kerugian dalam nilai finansial. Dan ada juga pendekatan hybrid yang menggabungkan keduanya. Pemilihan metode tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Temuan ini bisa kita kaitkan langsung dengan domain COVID-5. EDM 03 memastikan risiko TI dioptimalkan. ABO 12 khusus mengelola risiko. DSS 01 terkait operasi seperti backup data. DSS 05 tentang keamanan layanan. Dan DSS 06 mengatur kontrol proses bisnis. Jadi, COVID-5 memberikan panduan komprehensif agar semua aspek risiko dan tata kelola TI tercover dengan baik. Analisis ini juga didukung oleh referensi dari jurnal internasional bereputasi. Misalnya penelitian Susanti tentang risk management dengan COVID-5, penelitian Ahmad dan Hussein tentang keamanan aplikasi keuangan berbasis web, serta penelitian Saleh tentang penerapan risk management di perbankan. Semua referensi ini menegaskan bahwa praktik audit dan manajemen risiko TI adalah kebutuhan mendesak di sektor keuangan.
Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini menghadapi risiko signifikan, mulai dari kehilangan data, penyalahgunaan akses, hingga potensi pelanggaran regulasi. Implementasi rekomendasi dan penerapan COVID-5 menjadi langkah krusial untuk membangun sistem yang lebih aman, lebih efektif, dan sesuai standar industri. Dengan begitu, aset perusahaan maupun nasabah bisa terlindungi dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.